and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa Menpan RB Azwar Anas mengungkap adanya 4 kebijakan rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023. Tenaga teknis mendapat peluang besar. Nah, Menteri Anas juga membocorkan sasaran formasinya. Apa saja formasinya? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Menpan RB Azwar Anas mengungkapkan arah kebijakan rekrutmen CPNS dan P3K 2023, bahwa untuk pengadaan P3K dan CPNS 2023 memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu menegaskan pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023. Dia mengungkapkan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 ada 4, yaitu yang pertama, fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal. Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Kebijakan yang ketiga, merekrut CPNS secara sangat selektif. Dan yang keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital. Saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman, ujar Menteri Anas. Khusus untuk seleksi CPNS 2023, Menteri Anas menyebut prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital dan jabatan pelaksana prioritas sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Sementara itu, untuk P3K 2023 akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Lebih lanjut, Menteri Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS dan P3K 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM, guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat, serta DOB Papua, terang Menpan RB Azwar Anas. Sementara di sisi lain, terkait adanya aturan usia tenaga honorer atau non-ASN yang diangkat menjadi PNS menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh non-ASN. Pasalnya, aturan usia tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS ini telah disebutkan pada RUU ASN tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Seperti diketahui bahwa pada RUU ASN tersebut
terdapat tenaga honorer yang wajib diangkat menjadi PNS tanpa tes. Hal tersebut tertuang di dalam isi RUU ASN Pasal 131A Ayat 1, bahwa tenaga honorer, tenaga kontrak, PTT, dan pegawai tetap non-PNS yang bekerja terus-menerus, maka bagi tenaga honorer tersebut wajib diangkat menjadi PNS secara langsung oleh pemerintah pusat. Meski demikian, pada pengangkatan non-ASN menjadi PNS secara langsung ini juga turut memperhatikan batasan usia pensiun, masa kerja, administrasi, bidang fungsional, gaji, dan lain sebagainya. Selain itu, non-ASN yang bersangkutan juga masih bekerja secara terus-menerus di lingkungan instansi pemerintah. Kemungkinan perihal bidang fungsional yang wajib diangkat menjadi PNS, yakni yang bekerja pada pelayanan umum, kesehatan, pendidikan, penelitian, administrasi, dan pertanian. Pemerintah pun memberikan waktu pengangkatan non-ASN harus telah selesai paling lambat 3 tahun sejak RUU ASN diundangkan. Pada pengangkatan tenaga honorer ini dengan tetap memperhatikan kelengkapan administrasi, dengan memprioritaskan non-ASN yang memiliki masa kerja paling lama, bidang fungsional, batasan usia pensiun, serta sumber pendapatan. Pada pengangkatan tenaga honorer ini dengan tetap memperhatikan kelengkapan administrasi. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.